Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Suara guru kekaisaran Dao kuno sangat keras saat dia meraung. Jika formasi ini dihancurkan, kamu tidak akan pernah tahu kebenaran tentang dunia gua dan benua astral abadi. Anda masih harus menyaksikan jiwa Limuwan mati dan kembali ke siklus reinkarnasi. Kamu tetap tidak akan mengizinkan dia menemanimu selamanya. Mata avatar pembantaian berambut hitam itu menyala dan tangan kanannya berhenti. Gas hitam masih bergerak di sepanjang tangannya, dan itu merupakan pemandangan yang mengejutkan. Anda memiliki darah jiwa leluhur surgawi, dan ia memiliki kekuatan penciptaan. Tetapi bahkan jika Anda mengintegrasikan seluruh tetesnya ke dalam tubuh Limuwan, itu tidak akan memungkinkannya memasuki alam dewa abadi dengan aman. Alam dewa abadi adalah tanah suci tertinggi di benua astral abadi. Pembudidaya biasa tidak bisa memasukinya, mereka membutuhkan kultivasi yang kuat atau tubuh yang kuat. Kali ini, alam dewa abadi akan terbuka sepenuhnya. Ini akan sangat berbeda dari pembukaan sebelumnya. Jika Anda ingin masuk bersama Limuwan, Anda harus membuat tubuhnya tidak bisa dihancurkan agar bisa dibawa ke sana. Kemudian gunakan kekuatan reinkarnasi untuk menemukan jati dirinya dan pisahkan dia dari reinkarnasi menjadi keberadaan abadi. Olsir berkata dengan cepat sebelum mengeluarkan 2 suap darah lagi. Darahnya seperti kabut dan menembus formasi. 2 kumpulan jiwa kematian orang yang dibunuh Wang Lin membentuk 2 bola gas hitam dan terbang ke langit. Di langit, mereka berbaris dengan 4 pusaran sebelumnya. Mereka sepertinya akan membentuk lingkaran. Kedua masa gas hitam tersebut memperlihatkan gambaran yang berbeda. Itu bukan klan celestial, tapi klan kuno kali ini. Salah satunya menunjukkan area Ji kuno, di mana terdapat lautan luas. Lautnya gelap dan mengeluarkan bau busuk. Ini adalah laut kematian Ji kuno yang terkenal. Biasanya, ini adalah tempat yang baik bagi orang-orang Ji kuno untuk bercocok tanam. Namun, gelombang besar muncul di laut kematiannya sekarang. Gelombang ini menyebar ke segala arah dan suara gemuruh bergema. Laut tertekan dan sebuah pilar besar terbang ke langit dan menghilang. Permukaan laut kematian menurun dan sekarang separuh airnya hilang. Saat pilar ini terbang ke langit, sebuah pilar besar juga terbang keluar dari laut di perbatasan Dao kuno dan Si kuno. Riak dalam jumlah besar menyebar ke segala arah dan menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Namun, selain beberapa orang, tidak ada orang lain yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Semua jawaban yang kamu inginkan ada di dalam alam dewa abadi. Begitu kamu pergi ke sana, kamu akan tahu jawabannya. Di dalam formasi, guru kekaisaran Dao kuno menyeka darah dari sudut mulutnya. Tatapan avatar pembantaian berambut hitam tertuju pada guru kekaisaran Dao kuno. Ruang tempatmu berada masih berbeda dari ruang tempat formasi berada. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke guru kekaisaran Dao kuno. Sejumlah besar gas hitam keluar dari ujung jarinya dan terbang ke arah guru kekaisaran Dao kuno. Orang tua itu tidak mengelak sama sekali dan membiarkan gas hitam melewati tubuhnya. Namun, tubuhnya tampak tidak berwujud dan tidak mengalami kerusakan apapun. Seolah-olah dia hanyalah refleksi dan tidak ada di sini. Murid guru kekaisaran Dao kuno menyusut saat dia melihat avatar pembantaian, dan ketakutan muncul di matanya. Aku masih tidak percaya dengan kata-katamu. Wang Lin, yang sedang duduk di luar formasi, memperhatikan segala sesuatu di dalam formasi. Avatar pembantaiannya telah berbicara, dan dia tampaknya tidak terkejut dengan kata-kata guru kekaisaran Dao kuno. Guru kekaisaran Dao kuno mengatupkan giginya dan tiba-tiba berkata, apakah Anda memiliki sehelai rambut putih dan tengkorak seukuran kepalan tangan? Ketika avatar pembantaian mendengar ini, matanya menunjukkan rasa dingin. Kamu memang mendapatkannya. Ketika guru kekaisaran Dao kuno melihatnya, dia menjadi bersemangat. Melihat avatar pembantaian itu bergerak, guru kekaisaran Dao kuno dengan cepat berkata, setelah memasuki alam dewa abadi, dengan rambut sebagai panduan dan tengkorak untuk menerangi jalanmu, kamu akan menemukan kebenaran. Jika kamu menghancurkan formasi ini, rencana orang tua ini akan gagal, tetapi kamu juga tidak akan pernah tahu kebenarannya. Suatu hari, kamu bahkan akan menyesalinya. Masalah hari ini di luar dugaannya. Dia mengira Wang Lin tidak bisa memasuki ruang ini.
Dia tidak pernah menyangka Wang Lin memiliki kekuatan untuk menembus batas. Menghadapi tubuh esensi pembantaian yang sebenarnya, lelaki tua itu merasakan rasa takut yang tak terlukiskan dari lubuk hati dan jiwanya. Seharusnya tidak seperti ini. Mungkinkah ada yang tidak beres? Guru Kekaisaran Dao kuno melolong di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun di wajahnya. Namun, Wang Lin dapat menghancurkan formasi kapan saja dan menghancurkan persiapannya selama bertahun-tahun, jadi dia terpaksa mengungkapkan lebih banyak rahasia. Pembantaian berambut hitam perlahan berkata, "Menarik. Saya dapat menyisihkan formasi ini, tetapi Anda harus memberitahu saya mengapa formasi ini memerlukan jiwa orang-orang yang dibunuh oleh tubuh asli saya untuk diaktifkan." Ekspresi Guru Kekaisaran Dao kuno berubah dan dia tampak ragu-ragu, tetapi dia segera melihat Wang Lin mengangkat tangannya untuk menghancurkan formasi. Karena alam dewa abadi telah. Orang tua itu mengatupkan giginya, dan saat dia hendak mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergetar. Dia menjerit menyedihkan dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ini adalah hukum dunia. Saya tidak bisa mengatakannya. Jika orang tua ini mengatakan ini, aku akan mati. Wajah Guru Kekaisaran Dao kuno langsung menjadi pucat. Pembantaian berjalan ke depan dan dengan dingin berkata, "Oh, kamu tidak perlu memberitahuku hal itu, tetapi kamu harus memberitahuku siapa dirimu." 7 warna adalah lelaki tua ini, yang maha melihat adalah lelaki tua ini, dan Guru Kekaisaran Dao kuno juga adalah lelaki tua ini. Bahkan saat lelaki tua itu berbicara, tubuhnya bergetar sekali lagi dan dia melolong menyakitkan. Guru Kekaisaran Dao kuno tiba-tiba menjadi galak dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakannya. Wang Lin, formasi ini penting bagi orang tua ini, tetapi juga penting bagi Anda. Jika kamu bersikeras untuk menghancurkan formasi, orang tua ini tidak akan menghentikanmu lagi." Segalanya menjadi tidak beres hari ini karena dia tidak pernah menyangka Wang Lin akan menembus batas dan mengirimkan avatar pembantaiannya. Jika tidak, dia akan tetap mengambil inisiatif, tidak seperti sekarang, di mana dia sepenuhnya pasif. Pembantaian diam-diam merenung. Di luar formasi, mata Wang Lin menunjukkan ekspresi yang rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Setelah melihat reaksi Guru Kekaisaran Dao kuno, dia memiliki tebakan aneh di dalam hatinya. Namun, tebakan ini sangat aneh, dia tidak berani mempercayainya. Namun, masalah ini melibatkan Limu Wan. Sehubungan dengan masalah Limu Wan, Wang Lin tahu Guru Kekaisaran Dao kuno tidak salah. Darah jiwa dapat membangunkannya untuk sementara, tetapi dia tidak akan dapat keluar dari reinkarnasi dan akan tetap mati suatu hari nanti. Jika dia ingin melampaui reinkarnasi, mungkin dia benar-benar harus pergi ke alam dewa abadi. Menatap lelaki tua itu, Wang Lin memejamkan mata. Pada saat itu, Slater menarik tangan kanannya. Gas hitam di sekitarnya mengembun dan tidak lagi menyebar. Pembantaian dengan dingin berkata, "Lanjutkan formasi." Guru Kekaisaran Dao kuno tidak terkejut. Dia memandang dengan penuh arti tubuh asli Wang Lin di luar formasi sebelum batuk 2 suap darah lagi. 2 suap darah berubah menjadi 2 massa gas hitam berisi jiwa kematian. Mereka melesat ke langit dan bergabung dengan 6 pusaran sebelumnya untuk membentuk lingkaran sempurna. Pada saat yang sama, di 2 tempat lain di klan kuno, 2 pilar besar terbang ke udara. Bumi bergetar ketika mereka menghilang ke langit. Di langit, 8 pusaran hitam berputar dengan cepat hingga salah satunya meletus dengan cahaya hitam. Cahaya hitam itu seperti tinta dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, seluruh langit menjadi hitam. Bukan hanya langit di sini, tapi seluruh langit purba bisa berubah menjadi hitam. Bahkan langit lautan luas dan 72 benua klan surgawi berubah menjadi malam. Seluruh benua astral abadi diselimuti malam. Setelah 9 napas, kegelapan yang menyelimuti seluruh benua astral abadi menghilang. Wang Lin menatap ke langit dan menemukan bahwa salah satu dari 8 pusaran telah menghilang. Di saat yang sama, dia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Dia samar-samar melihat pilar besar telah muncul di lautan luas antara klan kuno dan klan surgawi. Tepat pada saat ini, salah satu dari 7 pusaran yang tersisa di langit meletus dengan cahaya hitam yang sama. Langit menjadi hitam dan, 9 napas kemudian, kegelapan menghilang. Hanya 6 pusaran yang tersisa,
namun pilar kedua muncul di lautan luas. Saat dunia berganti-ganti antara hitam dan putih, seluruh benua astral abadi mulai bergetar. Gelombang besar terjadi di lautan luas, menciptakan gemuruh yang menggemparkan surga. Wang Lin samar-samar bisa merasakan segala sesuatu yang terjadi di lautan luas. Sesuatu yang dapat mempengaruhi seluruh benua astral abadi hanya dapat disebabkan oleh alam dewa abadi yang legendaris yang dapat menjadikan seseorang menjadi Grand Empirin. Alam dewa abadi, gumam Wang Lin. Dia telah mendengar tentang tempat ini sejak lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pembukaannya. Ini adalah kelima kalinya langit berubah menjadi hitam, dan setelah 9 napas, langit kembali cerah. Wang Lin mendongak dan melihat hanya 3 pusaran yang tersisa. Di dalam formasi, Olsir tampak bersemangat. Sepertinya dia sudah lama menunggu ini. Dia sepertinya bisa melihat perubahan di lautan luas, dan matanya dipenuhi keinginan dan kegilaan. Setelah langit benua astral abadi berubah menjadi malam untuk ke-8 kalinya dan kembali normal, pusaran terakhir di atas gunung menghilang. Namun, 8 pilar itu berdiri di atas lautan luas, dan tidak peduli seberapa besar ombak menerjangnya, mereka tidak bergerak. Di dalam lingkaran yang dibentuk oleh 8 pilar, laut berangsur-angsur berubah menjadi kabut, namun laut di luar pilar tetap cair. Di bawah gunung yang runtuh, guru kekaisaran Dao kuno, yang tampak seperti penguasa surgawi yang maha melihat dan 7 warna, memasang ekspresi serius. Tangannya terus membentuk segel saat dia menekan formasi dan menggumamkan suara aneh. Suaranya terdengar seperti banyak orang yang bergumam, tetapi tidak mungkin untuk mendengar apapun dengan jelas. Ketika Wang Lin mendengar ini, matanya bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Menahan Dao surgawi. Semua jiwa di bawah langit, bebaskan diri Anda dari keyakinan yang hanya membawa kehancuran. Menghadapi ketidaktahuan yang tak terbatas, semua jiwa harus menyelesaikan pertanyaan mereka dalam hidup dan membebaskan diri dari intrik surga. Dapatkan jalan kehidupan, dan jalani jalan Dao sejati. Gumaman tak berujung dari guru kekaisaran Dao kuno tiba-tiba berubah menjadi ini. Saat kata-katanya bergema, formasi melepaskan cahaya tak berujung. Kemudian, jaring besar dalam jumlah tak terbatas muncul di ruang ini. Ini adalah jaring yang dipatahkan Wang Lin ketika mencegahnya memasuki ruang ini. Namun, saat cahaya dari formasi bersinar, retakan muncul di jaring ini. Guru kekaisaran Dao kuno telah menggunakan beberapa metode untuk memindahkan formasi dari ruang tempatnya berada dan memindahkannya ke benua astral abadi. Harus dikatakan bahwa formasi di dalam gunung yang sepi itu hanyalah ilusi. Wang Lin telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mendobrak batas untuk memasuki ruang itu. Sekarang formasi tersebut menggunakan metode yang sama untuk keluar dan menjadi nyata. Yang terjadi adalah avatar pembantaian Wang Lin. Saat ini, avatar ini berada di ruang yang sama dengan tubuh asli Wang Lin. Adegan ini menyebabkan mata Wang Lin berbinar. Ketika formasi menembus batas dan tiba di benua astral abadi, guru kekaisaran Dao kuno mengeluarkan suara gemuruh. Cahaya 10 warna meletus dari formasi dan melesat ke langit. Dari kejauhan, sepertinya itu membentuk pilar ke-9. Avatar pembantaian Wang Lin mundur beberapa langkah dan menyatu dengan tubuh asli Wang Lin saat cahaya melesat ke langit. Wang Lin muncul di samping cahaya dan melihat cahaya yang menuju ke langit. Dia jelas merasakan kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan datang darinya. Di dalam pilar cahaya, guru kekaisaran Dao kuno meraung, pilar ke-9, buka alam dewa abadi. Pilar cahaya terbang ke langit dan terbang menuju lautan luas antara klan kuno dan klan surgawi. Di lautan luas, di dalam lingkaran 8 pilar, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan pilar ke-9 muncul di tengahnya. Langit berubah warna dan riak bergema di langit. Segera, seluruh langit benua astral abadi dipenuhi riak. Seluruh lautan bergejolak saat pilar ke-9 turun menuju pusat lingkaran yang dibentuk oleh 8 pilar lainnya. Saat itu turun, sebuah pemandangan terjadi. Ini mengguncang hati setiap orang yang melihat apa yang terjadi di sini, dan mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lautan tak berujung mengeluarkan suara keras yang bergema di seluruh benua astral abadi, lalu lautan luas perlahan naik. Seolah-olah ada tangan raksasa yang menggunakan mantra kuat untuk perlahan mengangkat lautan luas ini.
Mustahil untuk menggambarkan ukuran lautan luas ini, tetapi mengangkat seluruh lautan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang Grand Empirin. Bahkan Grand Empirin Gudao pun tidak bisa melakukannya. Saat air laut naik, sebuah lubang yang dalam terlihat. Lubang yang dalam ini dipenuhi lubang yang tak terhitung jumlahnya dan tidak rata. Itu tersembunyi di bawah laut dan tidak melihat sinar matahari selama bertahun-tahun. Laut terus naik, dan segera melampaui klan kuno dan klan surgawi. Lautnya sangat dalam sehingga sulit untuk menghitung seberapa luasnya dalam waktu singkat. Ketika lautan tak berujung terbang di atas tanah klan kuno dan klan surgawi, lautan itu masih naik. Ketika orang-orang melihat ini, mereka terkejut. Mereka tidak bisa membedakan perbedaan antara laut dan langit. Tepat pada saat ini, lautan tak berujung berubah setengah lingkaran, seperti telapak tangan yang tiba-tiba berdiri. Laut naik sehingga kedalamannya menjadi lebarnya, dan lebarnya menjadi kedalamannya. Adegan ini terlalu aneh. 9 pilar di langit berada di tengah laut. Lautan luas itu seperti tembok besar yang memisahkan klan langit dan klan kuno. Sepertinya itu tidak ada habisnya dan bahkan memberikan kesan bahwa itu hanyalah ilusi. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah benua astral abadi yang telah berubah dan laut tetap sama, atau apakah laut telah bergerak sementara benua astral abadi tetap tidak bergerak. Pemandangan yang mengejutkan ini membuat orang merasa seolah-olah langit telah terbalik. 9 pilar di tengah laut mulai berputar perlahan, menambah kecepatan saat bergerak. Dari jauh, mereka tampak seperti badai yang menghubungkan langit dan bumi. Samar-samar orang bisa melihat 9 pilar di dalam badai bersinar, dan membentuk pintu raksasa. Pintunya tertutup dan belum terbuka. Sayangnya, pembantaianmu tidak cukup. Jika tidak, pintunya bisa segera dibuka, tapi sekarang butuh 500 tahun agar kekuatan yang cukup bisa dikumpulkan untuk membuka pintu. Jadi, Wang Lin, mari kita bertemu lagi dalam 500 tahun di alam dewa abadi. Saat kita bertemu lagi, kamu akan tahu yang sebenarnya. Di gunung terpencil di luar kota Kekaisaran Dao kuno, guru Kekaisaran Dao kuno perlahan menghilang dari formasi yang berkedip. Wang Lin melihat sosok yang menghilang itu dan tiba-tiba berkata, Sekte Donglin dihancurkan olehmu. Tapi dia tidak mendapat balasan. Tawa bergema saat formasi menghilang dan guru Kekaisaran Dao kuno menghilang. Tempat ini masih berupa reruntuhan. Wang Lin diam-diam merenung untuk waktu yang lama dan kemudian berbalik. Dia terbang ke langit sebagai seberkas cahaya dan menghilang. Wang Lin tidak lagi punya alasan untuk tinggal di Dao kuno. Semuanya telah menjadi masa lalu. Namun, ada seseorang di sini yang masih dia anggap sebagai gurunya, meskipun dia telah menggunakan kematiannya untuk memutuskan hubungan mereka. Seorang guru yang tidak bisa dia akui tetapi akan tetap menjadi gurunya selamanya di dalam hatinya. Badai di Istana Kekaisaran Dao kuno, tempat murid Xuan Luo, Wang Lin, menyerbu istana dan menggunakan kematiannya untuk membalas kebaikan Xuan Luo, telah menarik perhatian banyak orang. Pada akhirnya, dia membunuh Kaisar Dao kuno, dan bahkan Kaisar Suci Ye Wei tidak mampu menghentikan Wang Lin pergi. Berita ini lambat laun menyebar setelah anggota dua klan lainnya pergi. Hampir semua orang yang memenuhi syarat mengetahuinya. Hal ini seharusnya menimbulkan gelombang yang lebih besar, namun hal lain yang lebih mengejutkan membuatnya perlahan memudar. Pembukaan awal alam dewa abadi memicu gelombang ke seluruh klan kuno. Lautan luas antara klan kuno dan klan celestial telah menjadi lubang raksasa. Lubang itu tidak ada habisnya dan mengeluarkan bau busuk. Di tengah laut, ada badai yang bergemuruh kencang. Di lautan yang berputar-putar, pintu yang dibentuk oleh 9 pilar yang menembus surga menjulang. Hal ini menarik perhatian banyak orang berkuasa, tetapi setelah mengamatinya, mereka semua pergi. Jiu Di juga secara pribadi datang ke sini, tetapi bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa masuk jauh ke dalam badai, apalagi pintunya tidak terbuka. Dilihat dari tingkat kultivasinya dan perkiraan Haizi, dibutuhkan waktu 500 tahun untuk membukanya. Dan kali ini akan menjadi pembukaan lengkap yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dao Yi, Wu Feng, dan klan kuno Grand Empirin, termasuk Xuan Luo, semuanya telah datang. Mereka diam-diam melihat pintu dari luar badai dan diam-diam pergi. Tetapi pada saat yang sama, sebuah pesan telah turun dari Gunung Gudao kepada 3 klan kerajaan dan para Grand Empirin mereka.
Pesannya sangat sederhana. Ia memberitahu orang-orang untuk berhenti mengamati alam dewa abadi dan alam itu akan terbuka dalam 500 tahun. Pesan tersebut juga memberitahu ketiga klan dan masing-masing Grand Empirin untuk bersiap menghadapi pertempuran dalam 500 tahun. Gunung Gudao tidak mempedulikan kematian Kaisar Dao kuno. Fenomena aneh ini membuat bagian dari Dao kuno yang menganjurkan Gudao Empirin Agung untuk memburu Wang Lin terdiam dan tidak pernah membicarakan masalah ini lagi. Mirip dengan klan kuno, klan Celestial juga telah mengirimkan pesan ke seluruh 72 benua bahwa alam dewa abadi akan terbuka dalam 500 tahun. Mereka menghabiskan 500 tahun ini untuk melatih orang-orang berkuasa di bawah mereka. Empirin Exalt dan Ascendant Empirins adalah yang paling bersemangat. Alam dewa abadi bagaikan gerbang naga bagi mereka. Begitu mereka memperoleh kekayaan, mereka akan menjadi seorang Grand Empirin. Karena kemunculan alam dewa abadi, badai telah terjadi di benua astral abadi. Namun, karena penantian selama 500 tahun, badai tersebut berhasil diredam, seperti ketenangan sebelum badai. Entah itu klan kuno atau anggota klan Celestial, jika mereka yakin mereka memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa abadi, mereka merasakan tekanan yang kuat. Mereka samar-samar tahu bahwa saat alam dewa abadi dibuka, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Tapi masalah ini kemungkinan akan mengakibatkan perang antara klan Celestial dan klan kuno setelah sekian lama berdamai. Klan kuno sedang bersiap, klan surgawi juga sama. 500 tahun, hanya 500 tahun. Bagi manusia, kultivator tingkat rendah, dan anggota tingkat rendah dari 3 klan, 500 tahun mungkin terasa lama. Namun, bagi yang berkuasa, 500 tahun hanyalah sekejap mata. Tanda-tanda perang muncul di benua astral abadi karena kemunculan alam dewa abadi. Di negara di perbatasan Dao kuno dan Si kuno, saat itu sedang musim hujan. Hujannya tidak deras, tapi sepertinya akan berlangsung lama. Bahkan di tengah hujan, kota-kota kuno tetap ramai. Hujan diam-diam turun ke bumi dan menumpuk di sungai-sungai kecil. Langit redup dan tampak berkabut. Di sebuah gunung tak jauh dari situ, ada seorang pemuda berbaju putih memegang payung kertas. Di sampingnya ada seorang wanita. Dia sangat cantik, dan dia juga memandang ke depan bersama pemuda itu. Ada cerita tentang kamu dan pecahan jiwa di dalam diriku yang bernama Wan El, kata wanita itu lembut sambil mengalihkan pandangannya dari hujan dan menatap pria berbaju putih di sampingnya. Pria inilah yang telah masuk ke istana Dao kuno, membunuh Kaisar Dao kuno, dan keluar dari sana dengan kekuatan satu orang, namun tidak ada yang berani menghentikannya. Dialah yang membawanya ke sini. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Lin, tapi dalam perjalanan ke sini, kelembutan dan perhatian pria itu membuatnya merasakan kehangatan dari lubuk hatinya. Wang Lin menatap wanita di hadapannya, memperlihatkan tatapan lembut dan mengangguk. Wanita itu terdiam. Dia bisa merasakan bahwa tatapan lembut Wang Lin bukan ke arahnya, tetapi pecahan jiwa di dalam dirinya. Dia melihat hujan di kejauhan dan berbicara dengan lembut. Kemana kita akan pergi? Ke tempat kita pertama kali bertemu. Wang Lin memegangi Songzi saat mereka menghadapi hujan dan berjalan ke kejauhan. Dia tidak bergerak dengan kecepatan penuh untuk perjalanan ini, karena dia harus menjaga tubuh lemah Songzi dan pecahan jiwa yang tidak stabil di dalam dirinya. Akibatnya, sudah setahun sejak dia membunuh Kaisar Dao kuno. Selama tahun ini, Wang Lin belum diburu oleh Gunung Gudao, dan Dao kuno tidak mengatakan apapun tentang masalah ini. Wang Lin dengan tenang membawa wanita itu ke tepi wilayah Dao kuno. Melewati tempat ini adalah Si kuno. Tempat pertama kali kita bertemu. Apakah itu kota Blackstone? Rambut hitam wanita itu tertiup angin dan beberapa helai rambut terbang ke wajah Wang Lin, terjerat dengan rambut putihnya. Wang Lin tidak berbicara dan perlahan menghilang bersamanya ke dalam hujan. Beberapa bulan kemudian, Wang Lin dan Songzi meninggalkan Dao kuno dan tiba di Si kuno. Setelah sampai di sini, mood Songzi tidak lagi down. Melihat Si kuno, dia menemukan rasa keakraban. Tapi dia semakin jarang berbicara. Menghadapi Wang Lin, dia menjadi semakin diam dan merasa rumit. Selama perjalanan ini, dia terkadang bisa merasakan Wang Lin mengirimkan energi hangat ke tubuhnya. Dia tidak tahu apa fungsinya, tapi dia bisa merasakan pecahan jiwa yang menyatu dengannya menunjukkan tanda-tanda perpisahan.
Dia memisahkan jiwa wanita bernama Wan Er. Mungkin ketika jiwa benar-benar terpisah, itulah saat kematianku. Tapi bisa melihat kampung halamanku, melihat Bibi Chang dan Kakak Dong, juga sangat bagus. Songzi merasa pahit di hatinya dan merenung dalam diam. Dia takut tapi tidak berdaya. Wang Lin melihat semua ini, tapi dia tidak menjelaskan apapun. Mereka semakin dekat ke kota Blackstone. Beberapa bulan lagi berlalu. Saat matahari terbenam di gunung yang sepi, Songzi melihat ke kejauhan dan bertanya kepada pria di sampingnya, "Kita akan tiba di kota Blackstone besok." Baru saja, Wang Lin memberitahunya bahwa mereka akan mencapai kampung halamannya di kota Blackstone besok. Wang Lin mengangguk. Songzi diam-diam merenung sejenak dan kemudian tersenyum sambil menatap Wang Lin. Dia memandang orang yang telah menemaninya selama lebih dari setahun. Dia melihat wajah muda yang memancarkan aura kuno. Wan Er sangat beruntung. Aku harap kamu dan dia akan bahagia selamanya. Keesokan harinya, kota Blackstone dapat terlihat dari kejauhan. Kota yang terbuat dari batu hitam muncul di matanya dan membuat Songzi merasa seperti di rumah sendiri. Kurang dari 500 meter dari kota, Wang Lin berhenti. Songzi memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Bisakah kamu membiarkan aku menyentuh wajahmu?" Wang Lin menatap wanita itu, dan setelah sekian lama, dia mengangguk dengan lembut. Songzi tersenyum dan wajahnya tiba-tiba memerah. Dia membelai wajah Wang Lin yang tampak biasa, dan setelah beberapa saat, dia meletakkan kepalanya di dada Wang Lin. Dia bisa mendengar detak jantungnya. Suara detak jantungnya membuatnya memejamkan mata. Wang Lin menunduk dan membelai rambutnya. Aroma datang darinya dan mengalir ke hidung Wang Lin. Keduanya tetap seperti ini selama beberapa waktu. Saat matahari terbenam menjadi agak merah dan redup, Songzi mengangkat kepalanya dari dada Wang Lin. "Jika aku mati, tolong." "Kamu tidak akan mati." Wang Lin dengan tenang menatap wanita itu. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke titik di antara alisnya. Penglihatan Songzi menjadi kabur dan dia terjatuh seolah sedang tertidur. Setengah jam kemudian, matanya dipenuhi kebingungan ketika dia bangun. Dia diam-diam melihat sekeliling dengan cemberut, dan setelah sekian lama, dia sepertinya mengingat sesuatu. Saat ini, sebagian besar matahari sudah terbenam dan hampir menghilang. Songzi berdiri dan melihat ke lehernya untuk menemukan liontin giok yang memancarkan kehangatan. Dia bisa merasakan pecahan jiwa Wan Er telah menghilang. Dia bukan lagi Songzi dan dia tidak menderita luka apapun. Namun, dia merasakan riak di hatinya, dan matanya emosional. Setelah sekian lama, dia berbalik dan berjalan menuju kota Blackstone, yang letaknya tidak jauh. Ini adalah rumahnya. Di luar kota Blackstone, Wang Lin berdiri di tempat Songzi berdiri dan memandang kota. Setelah beberapa saat, dia menarik akal sehatnya. Wanita itu sangat menyedihkan. Perpaduan dengan jiwa Wan Er telah sangat merugikannya. Ingatannya berantakan dan dia tidak tahu siapa dia. Wang Lin bisa saja mengabaikan kelemahannya dan mengabaikan hidupnya untuk memisahkan jiwa Limuan. Namun, akibatnya adalah kekuatan hidupnya padam. Wang Lin telah berkultivasi selama ribuan tahun. Orang mengira dia sangat kejam dan berdarah dingin, tapi dia tetap manusia. Dia tidak ingin melakukan ini, jadi dia menghabiskan hampir 2 tahun perlahan-lahan menuju ke sini. Sepanjang jalan, dia perlahan-lahan mengirimkan kultivasinya ke dalam tubuhnya sehingga jiwa Limuan dapat dipisahkan tanpa menyakitinya. Dia tidak bersalah, tapi dialah yang mengizinkanku menemukan jiwa Wan Er, jadi dia tidak boleh terluka karena ini. Batu giok yang kutinggalkan bersamanya berisi perasaan suciku dan seharusnya menjaganya tetap aman. "Jidu, kamu harus mengambilnya dengan benar," kata Wang Lin perlahan. Ripple bergema di belakang Wang Lin dan Pangeran Jidu keluar. Dengan hormat berkata, "Sesuai perintah Godfather. Saya telah memberitahu penguasa kota untuk menjaga Songzi agar tidak membiarkannya menderita kerugian apapun. Yakinlah, saya bahkan telah mengirim penjaga untuk tinggal di sini untuk melindunginya." Pangeran Jidu tahu betapa pentingnya Songzi bagi ayah baptisnya, jadi dia tidak berani ceroboh dalam hal ini. Pangeran Jidu tetap tinggal di sini karena menurut analisisnya, Wang Lin kemungkinan besar akan datang ke sini. Dia telah menunggu di sini sejak dia kembali dari Dao kuno, dan Wang Lin akhirnya tiba.
Wang Lin tidak menunjukkan emosi apapun tentang kenyataan bahwa Jidu telah menunggu di sini. Sebaliknya, jika Jidu tidak melakukan ini, itu berarti dia tidak berguna bagi Wang Lin, dan akan sangat sulit bagi Jidu untuk mendapatkan posisi kaisar kuno. Ayo pergi. Wang Lin melirik kota Blackstone sekali lagi dan kemudian berjalan ke kejauhan. Jidu menekan kegembiraan di hatinya dan mengikuti Wang Lin. Wang Lin berjalan ke depan dan dengan tenang berkata, "Siapkan tempat untuk saya akan berkultivasi dengan pintu tertutup. Anak itu memiliki ruang rahasia di istanaku. Jika Godfather tidak menyukainya, saya bisa meminta orang untuk segera membuat yang lain," jawab Pangeran Jidu cepat. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dunia di sekitar mereka berubah dan keduanya menghilang. Saat mereka muncul kembali, mereka berada di dalam istana Pangeran Jidu. Ruang rahasia ini baik-baik saja. Tanpa izin saya, tidak seorang pun boleh menimbulkan gangguan apapun. Pandangan Wang Lin tertuju pada istana dan dia memilih ruang rahasia untuk dimasuki. Melihat Wang Lin hendak masuk ke ruang rahasia, Pangeran Jidu ragu-ragu. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tapi sepertinya takut untuk berbicara. Wang Lin sudah setengah jalan memasuki ruangan ketika dia berhenti dan menatap Pangeran Jidu. Jika Anda ingin menjadi kaisar si kuno, maka Grand Empirin Song Tian adalah kuncinya. Jika dia mengakui Anda sebagai satu-satunya kandidat, maka semuanya akan menjadi sederhana. Pangeran Jidu tampak tak berdaya dan berbicara sambil tersenyum pahit. Biasanya, saat aku pergi menemuinya, dia tidak bertemu denganku, dan bahkan saat aku bertemu dengannya di istana, dia sangat dingin. Adikku, Chimen, sangat dekat dengan Tuan Song. Dia tinggal di Origin Mountain dan dikabarkan telah diterima sebagai murid Lord Song. Ayah juga sepertinya sangat peduli pada Chimen. Seluruh si kuno condong ke arahnya sebagai kaisar berikutnya, kata Jidu dengan getir. Ekspresi Wang Lin tenang, dan setelah mendengar ini, dia merenung sejenak. Grand Empirin dari setiap klan dapat menunjuk setiap generasi kaisar, tetapi tanpa kecuali. Saya pikir Anda sudah siap. Wang Lin menatap tajam ke arah Pangeran Jidu. Pangeran Jidu segera merasa seolah-olah dia telah dilihat sepenuhnya oleh Wang Lin, bahkan tidak mampu menyembunyikan pikirannya. Pangeran Jidu berlutut dan dengan hormat berkata, "Anak masih bersiap. Saya tidak mau gagal dan dipaksa keluar sebagai raja. Begitu saya kehilangan kesempatan untuk menjadi kaisar, tidak akan ada kesempatan kedua. Entah itu kecerdasan atau kelicikan, aku lebih baik dari Chimen itu. Saya tidak mau menyerah. Saya berharap ayah baptis akan membantu saya. Begitu saya menjadi kaisar, saya akan memenuhi perjanjian saya sebelumnya dan tidak akan berani menariknya kembali." Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia berkata, "Selain adik laki-lakimu, pasti ada lawan lain. Dan juga kakak laki-laki. Saat dia lahir, ada perubahan di dunia. Itu bahkan menarik perhatian Grand Empirin Gudao dan hadiah pun dikirimkan. Dia juga memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan posisi kaisar." Jidu tersenyum pahit. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, "Saya tidak peduli dengan persiapan Anda, tapi saya bisa menemui Song Tian untuk melihat apakah dia dapat menunjuk Anda sebagai kaisar berikutnya." Ketika Pangeran Jidu mendengar ini, dia sangat gembira, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah, dia hanya mengangguk dengan hormat. Melihat Jidu di depannya, Wang Lin bisa melihat orang yang tangguh itu. Seseorang yang bisa menutupi emosinya dan mengetahui batasannya. Kami akan membicarakan masalah ini setelah saya keluar dari budidaya tertutup. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu saya. Wang Lin menarik pandangannya dan kembali ke kamar. Setelah pintu ditutup, tempat itu menjadi sunyi. Pangeran Jidu berlutut di sana lebih lama sebelum dia bangkit dengan hormat dan memperlihatkan kegembiraan tanpa malu-malu di matanya. Dengan kekuatan Godfather, Lord Song mungkin benar-benar berubah pikiran. Tapi aku harus memulai rencanaku juga. Kali ini, aku harus bertarung. Setelah saya sukses, dalam 200 tahun saya, Jidu, akan menjadi kaisar si kuno. Pangeran Jidu bersemangat dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia menahan kegembiraannya. Dia segera mengirimkan perintah untuk menjadikan ini kawasan terlarang, dan siapapun yang berani masuk tanpa izin akan segera dibunuh. Dia bahkan telah membawa beberapa penjaga untuk melindungi tempat ini siang dan malam.
Wang Lin masuk ke ruang rahasia dan melihat sekeliling. Dia melambaikan tangan kanannya dan sejumlah besar batasan tersebar di seluruh ruangan, menyegel seluruh ruangan. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, pembatasan yang dia tempatkan membuatnya bahkan para Grand Empirin pun tidak bisa masuk tanpa dia sadari. Dia duduk di tanah dan matanya berbinar. Selain mengirim Song Zi pulang, ada makna yang lebih dalam dari kedatangannya ke Si Kuno dan membantu Pangeran Jidu menjadi Kaisar Si Kuno. Satu tetes darah jiwa tidak bisa membuat tubuh Wan Er memasuki alam dewa abadi. Kembali ke sekte yang ungu, dia telah melihat banyak catatan tentang alam dewa abadi dari Gemini. Ada beberapa deskripsi tentang alam dewa abadi. Adapun kapan itu muncul, tidak ada yang tahu. Tapi dari apa yang bisa dia kumpulkan, tekanan kuat bisa menyembunyikan seseorang dari operasi dunia di sana. Jiwa orang yang meninggal di sana tidak akan memasuki reinkarnasi, seolah-olah reinkarnasi pun terhenti di sana. Ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan Guru Kekaisaran Dao Kuno. Itulah sebabnya Wang Lin mengizinkan Guru Kekaisaran Dao Kuno untuk mengaktifkan formasi dan membuka alam dewa abadi. Tubuh Wan Er tidak dapat bertahan di alam dewa abadi, dan menurut Guru Kekaisaran Dao Kuno, meskipun darah jiwa dapat menggantikannya, satu tetes jelas masih jauh dari cukup. Guru Kekaisaran Dao Kuno dengan susah payah membuka alam dewa abadi. Dia menggunakan kebenaran sebagai iming-iming dan reinkarnasi Wan Er sebagai umpan untuk membuatku pergi ke sana. Tidak peduli apa, tujuannya adalah untuk membuatku percaya padanya, jadi dia setidaknya harus mengatakan yang sebenarnya tentang Wan Er. Kalau tidak, aku tidak perlu pergi. Wang Lin diam-diam merenung. Alasan terbesar dia ingin membantu Jidu adalah karena dia membutuhkan lebih banyak darah jiwa. Untuk mendapatkan lebih banyak, dia harus pergi ke kuil leluhur untuk menjalani ujian terakhir. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan persetujuan dari leluhur kuno lagi dan mungkin mendapatkan lebih banyak darah jiwa. Saya tidak bisa lagi kembali ke Dao Kuno, dan hak untuk membuka kuil leluhur tidak ada di tangan para Empirin Agung. Hak ini milik Kaisar saat ini. Bahkan jika Lou Chen diakui sebagai Kaisar Dao Kuno, aku masih tidak ingin kembali ke Dao Kuno. Wang Lin menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Adapun Ji Kuno, saya belum banyak berhubungan dengan mereka. Si Kuno jauh lebih cocok untukku, terutama karena meskipun Jidu ambisius, dia tidak berani menentang niatku. 500 tahun terakhir. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Peti mati sebening kristal muncul di hadapannya. Li Muwan sepertinya sedang tidur di dalam peti mati. Wang Lin memandang Li Muwan dan ekspresinya menjadi lembut. Tangan kirinya mengenai keningnya dan seberkas cahaya perak bersinar. Ada bayangan buram di dalam cahaya perak. Bayangan ini adalah pecahan jiwa Li Muwan. Wan Er, mulai sekarang, jiwamu akan lengkap. Aku akan membangunkanmu, tidak hanya selama beberapa dekade, tapi seumur hidup. Wang Lin mengangkat jarinya dan sinar cahaya melesat ke arah Li Muwan. Bulu matanya tiba-tiba bergetar seolah dia akan bangun, tapi segera menjadi tenang. Namun, dua aliran air mata jernih mengalir dari sudut matanya. Melihat Li Muwan di dalam peti mati, dia melihat bulu matanya yang bergetar dan air matanya yang jernih. Wang Lin dengan lembut menyeka air matanya. Tetesan air mata masih menggantung di jarinya. Wang Lin menatap Li Muwan lama sekali. Dia tidak peduli dengan berlalunya waktu, tetapi terus menatap wajah Li Muwan. Ini berlangsung selama 1 hari, sampai hati Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya, matanya dipenuhi dengan tekad dan ketegasan. Wang Lin membungkuk dan wajahnya menyentuh bibir pucat Li Muwan. Dia menggumamkan kata-kata di telinga Li Muwan yang hanya bisa didengarnya saja. Sesaat kemudian, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan peti mati Li Muwan menghilang tanpa jejak.